Saya tertarik buat belajar nih, Sat. Tapi gimana sih caranya belajar bahasa Arab dari dasar, dari nol, Sat? Oke. Kalau kita statusnya orang non Arab nih ya. Iya, Kita orang non Arab, terus kita pengen belajar bahasa Arab dari nol. nol. Oke, pertanyaannya bagus nih. Para ulama menjelaskan step belajar bahasa itu ada 4 ya. Pertama atau maharah istilahnya, ya, atau hal-hal yang harus dikuasai dalam bahasa itu ada 4. Yang pertama maharatul istima, ya, maharatul istima atau kemampuan ya, seorang itu dalam mendengar gitu. Kemudian maharatul kalam, step yang kedua yaitu berbicara. Kemudian yang ketiga maharah al-qiraah, ya, membaca. Kemudian yang keempat maharatul kitabah, yaitu menulis. Jadi urutannya belajar bahasa itu ya kayak gitu, sama kayak bayi ya. Bayi itu ketika baru lahir apakah langsung baca? Enggak. Kan enggak. Harus menyimak dari orang tua dulu ya. Nah, dia nyimak dulu nih dari orang tuanya. Jadi masya Allah ya, Allah itu tidak jadikan si bayi ini langsung bisa ngomong. Ya, dia biarin dulu nih. Biasanya bayi ngomong itu umur berapa tuh yang udah mulai cetak tuh? 1 tahun 2 tahun. Nah, ya. setahun 2 tahun. Jadi dari nol, umur dia nol gitu kan, sampai umur dia ya setahun itu, dia itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala biar dia dengerin dulu nih apa yang dibicarakan sama orang tuanya. Ya, dia denger dulu, denger terus sampai dia terbiasa. Nah ini step pertama dalam pelajari bahasa, itu biarin denger dulu. Kita harus sering dengar obrolannya orang Arab gitu. Paham nggak paham, denger aja. Kayak bayi. Jadi status kita itu kalau kita mau belajar bahasa asing, status kita, oh kita itu bayinya mereka gitu. Baru lahir, terus tiba-tiba kita mau belajar bahasa itu. Bayi gimana stepnya? Diem dulu, ya dengerin dulu. Jadi biarkan telinga ini terbiasa mendengar percakapannya, obrolannya orang Arab dan seterusnya. Nah setelah denger, apa yang diajarkan sama orang tuanya? Berbicara. Ngobrol. Umi, diajarkan ya, Umi. Nanti dia niruin, belum bisa, terus dia niruin. Abi, terus ini buku, terus diajarkan ya. Satu kata dia udah bisa mengucapkannya, kata yang kedua, kata yang ketiga, kata yang keempat, terus ya, sampai dia itu bisa mengungkapkan perasaan dia. Umi mau minum, gitu kan. Udah bisa baca belum dia? Belum. Belum, ya belum bisa baca Iya, kan. belum. Jadi jangan baca dulu, jangan diajarkan baca dulu. Kalau mau belajar bahasa Arab, antum jangan belajar baca kitab dulu atau antum belajar nulis dulu. Enggak, urutannya itu antum dengar terus ngobrol dulu. Ini ada kata terus ucapkan ya kata ini. Jadi mereka itu dibiarkan itu fasih dulu. Ya. Kalau tahsin sih lebih ke ini ya, talaki lebih tepatnya. Talaki. Jadi gurunya membacakan sebuah ayat misalnya kan, kemudian kita nirukan ayat tersebut dengan fasih panjang pendeknya dan lain sebagainya. Meskipun kita belum tahu teksnya kayak apa. Jadi dulu di pondok itu saya pernah dulu waktu mondok tuh, ya, waktu di Tasikmalaya. Di situ ada tingkatan SD, SMP, SMA. Ya, terus ada tadribul duat. Tiap hari, tiap pagi tuh anak SD ngumpul di halakoh, terus mereka tuh ngafalin, ya, ditalkin sama gurunya, ya, juz amma. Jadi dari mulai an-naba sampai anas, hafal mungkin. Tapi ketika disuruh baca Iqra, dia nggak bisa. Ya. Coba baca, lanjutkan ayat. Amma yatasaalu, lancar sekali, lancar banget, lancar mereka tuh. Tapi ketika suruh kita baca ini, coba baca nih, Belum bisa. nggak bisa. Nah itulah proses maharah yang kedua, yaitu ngobrol. Ya, ngobrol dulu, mereka ngomong dulu tanpa mereka tuh harus bisa baca terlebih dahulu. Sama kayak kita tuh statusnya bayi tuh kayak gitu kan. Baru setelah si anak ini bisa baca, bisa ngobrol ya, Iya, bisa ngobrol, bisa minta ini sama ibunya, bisa pengen diambilin ini gitu kan. Baru nanti di tahun-tahun selanjutnya si ibunya ini mempersiapkan si anaknya sebelum masuk sekolah diajarkan apa dulu? Baca. Huruf-huruf ini dikenalkan dulu nih huruf-hurufnya gitu. Itu statusnya dia tuh udah bisa ngomong, statusnya tuh dia bisa ngobrol gitu kan. Baru diajarkan huruf-hurufnya itu. Baru setelah si bayi ini dia bisa membaca
membaca, maka baru kemudian dia belajar menulis. Ya. Misalnya diajarkan cara menulis tegak bersambung, itu nggak mungkin kita ajarkan ke anak TK. Iya. Ya, itu ya mungkin nanti di kelas 3 gitu kan biar tulisannya bagus. Bahasa Arab juga begitu. Ya, diajarkan maharoh kitabah namanya. Step yang keempat itu setelah dia itu udah bisa membaca. Ya, jadi urutannya dengar dulu, kemudian nirukan ngobrol, baru kemudian setelah bisa bahasa Arab tuh baru belajar bacanya. Nah, ini i'rabnya apa? Nah, itu di step yang ketiga. Baru kemudian yang keempat maharatul kitabah, kita belajar khat, kaligrafi dan lain sebagainya, itu di step yang terakhir. Jadi urutannya seperti itu tuh belajar bahasa. Oke, maharoh itu kan kayaknya lumayan panjang gitu belajarnya. Iya, memang. Jadi kalau misalnya kita mau urutkan dari maharoh istimah dulu, kita dengar dulu, terus kita ngobrol gitu kan, terus baru baca, terus baru kitabah. Ini bayi bisa menguasai ini dari dia lahir sampai ke step yang keempat berapa lama biasanya? Hampir 10 tahun lah 10 tahun baru bisa gitu. Tapi enggak lah. Kita kan ibaratnya bisa diajak komunikasi lebih cepat dari bayi, insya Allah lah, lebih cepat lah. Ya kalau untuk menguasai ini. Kalau bayi kan memang benar-benar dari nol. Iya. Ngomong aja nggak bisa gitu. Kalau kita kan udah ada nih pemahaman yang bisa diinstal gitu kan sama guru ke kita paham. Kalau bayi kan enggak gitu. Ya insya Allah ya lebih cepat dari si bayi ini gitu. Tapi karena maharoh itu lumayan panjang dan banyak, kira-kira maharoh yang sesuai dan yang paling enak gitu untuk cepat paham bahasa Arab bagi kita itu maharoh yang mana, Ustaz? Mungkin lebih tepatnya yang paling relevan kan? Iya, yang paling relevan. Yang paling relevan iya. Ya. Dari keempat maharoh ini, mendengar, berbicara, apalagi membaca, satu lagi tadi apa? Kitabah, menulis. Iya. Mana yang paling relevan? Ya. Kalau menurut saya pribadi, yang paling relevan untuk kita di Indonesia ini adalah yang ketiga ini, yang paling terpenting untuk kita kuasai, yaitu maharatul qiraah. Kita membaca, karena kebutuhan kita lebih besar ke sini daripada kita maharoh yang pertama sama yang kedua. Nah, pertanyaan, kalau misalnya kita mau pelajari bahasa Arab mengikuti maharoh urutan yang bayi tadi, ya kita urutannya kan harusnya kan ngomong dulu baru baca. Sekarang urgensi kita bisa ngomong Arab di sini apa? Kurang sih, karena kan lingkungannya bukan lingkungan bahasa Arab. Nah, kan lingkungan bahasa Arab kan. Nah, sekarang gini, saya mau lancar nih bahasa Arab, ngobrol begini. Nah, terus mau lawan bicaranya siapa gitu? Udah bisa nih bahasa Arab nih ngobrol, lawan bicaranya siapa? Kalau lingkungannya nggak terbentuk, itu nggak bisa. Ya. Jangankan yang dari nol ya, ini yang pernah mondok biasanya. Di pondok itu biasanya di sebagian pondok diwajibkan untuk berbahasa Arab. Ya, harus berbahasa Arab. Di pondok saya dulu itu kalau nggak ngomong pakai bahasa Arab, itu langsung kena iqab, langsung kena hukuman. Nah, lingkungannya memang dia dibentuk gitu ya untuk berbahasa Arab gitu, itu bisa. Nah, sekarang kalau kayak kita di luar, kita lingkungannya nggak dapat nih, ya berbahasa Arab itu susah. Ya, jadi kalau untuk maharoh 1 dan 2 sebenarnya faktor pendukungnya ini cuma lingkungannya aja. Antum pergi aja ke Arab 2 bulan udah bisa, ya tanpa harus belajar kaidah. Ya makanya banyaknya orang kerja di Arab pulang-pulang udah bisa bahasa Arab, padahal di sana nggak belajar bahasa Arab dia gitu. Nah, urgensinya apa untuk orang Indonesia? Kurang, karena kita nggak ngobrol pakai bahasa Arab di sini, ya nggak kepake. Bahkan yang udah lancar di pondok, keluar dari pondok nih lupa semua gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada lawan bicara gitu. Nah, tapi kalau maharoh yang ketiga, membaca kitab berbahasa Arab kayak gini nih, ya, ini membutuhkan pemahaman khusus, ya. Ini menurut saya urgensinya lebih besar, ya, daripada kita itu bisa ngobrol pakai bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan pemahaman. Ketika kita baca Quran, kita butuh ini apa nih arti dari ayat yang saya baca. Ya. Pemahaman terhadap teks itu. Nah, itu lebih urgent menurut saya pribadi, ya, lebih relevan ya untuk dipelajari untuk orang-orang Indonesia daripada ketiga maharoh yang lain. Gitu. Kalau kita bisa baca kitab, ini ada kutipan nih. Imam Nawawi berkata begini. Kita bisa cari di mana? Di bukunya. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Buka jilid berapa? Kita bisa cek. Ada enggak nih? Nah, itu lebih urgent. Ya. Apalagi buat guru Quran. Guru Quran nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, aib.
Ya, ketika misalnya si muridnya nanya, ini dinaber nggak Ustadz bacaannya? Enggak, mana teks Ya, ulamanya? sumbernya. Nah, sumbernya mana? Nggak bisa dia bahasa Arab gitu. Nah, nggak bisa. Tapi kalau cukup nggak misalnya dia hanya bisa ngomong bahasa Arab tapi nggak bisa baca kitabnya? Nggak bisa, karena rujukan sumber ilmu itu ada di kitab-kitab para ulama yang untuk zaman sekarang. Ya, jadi menurut saya yang relevan banget nih untuk kita sekarang itu adalah belajar baca kitab. Ya, belajar baca kitab. Cuma masalahnya ya ini ada momok yang menakutkan ya. Kalau untuk mau bisa baca kitab berarti harus paham nahwu sorof. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah bagi sebagian orang. Iya, terus kadang-kadang juga banyak nih orang-orang mereka ikut kelasnya kelas langsung nahwu sorof, pas dia ikut wah bingung dia jadinya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ya sekarang kita tuh berada di zaman tuh banyak orang tuh yang sudah mulai melek, mulai sadar pentingnya belajar bahasa Arab dan mereka paham kalau saya tuh butuh banget untuk bisa baca kitab. Sehingga banyak nih bertebaran kelas-kelas. Oh, dibuka nih kelas bisa baca kitab. Berapa pertemuan dijamin bisa baca kitab. Itu banyak tuh yang seperti itu. Ya. Cuma yang jadi masalah peserta dari kelas ini itu rata-rata orang-orang awam yang memang nggak pernah makan bangku pondok gitu ya. Iya. Antum pernah makan bangku pondok nggak? Gimana caranya? Ya dikasih bumbu. Ya, ini banyak tuh pesertanya, ya itu rata-rata emak-emak, ya kemudian bapak-bapak karyawan yang dia tuh punya waktu luangnya cuma di weekend. Emak-emak pun punya waktu luangnya kalau misalnya cucian udah kelar, gitu kan, udah gosokan udah selesai, udah enak nih belajar bahasa Arab lah gitu. Nah yang jadi masalah mereka ini langsung dijejelin kaidah nahwu sorof. Ya, itu yang menurut saya nggak tepat gitu. Ya, jadi nahwu sorof emang ini penting, basic. Orang mau baca kitab harus bisa nahwu sorof dulu. Ya, nahwu itu apa? Nahwu itu ilmu yang membahas tentang kondisi akhir suatu kata. Alhamdu, nah, ini kenapa dhamma? Nggak alhamdi. Lillahi, kenapa kasroh? Lillahi itu nahwu. Ya, adapun sorof itu ilmu morfologi. Ya, ini nggak cocok kalau langsung disodorin ke orang-orang awam. Ya, makanya sekarang tuh banyak tuh istilahnya susah, bahasa Arab tuh susah. Iya. Ya, pusing ya. Karena tahapannya juga salah ya. Nah, gitu ya. Nahwu sorof. Nah, guru-guru bahasa Arab tuh sering bilangnya muntaber, mundur tanpa berita. Rame di awal nih belajar bahasa Arab, tapi nanti di tengah-tengah mereka ngerasa pusing, akhirnya mundur. Seleksi alam ya. Seleksi alam ya kayak gitu. Makanya tahapan yang benar dalam belajar nahwu sorof itu harus mempelajari muqaddimahnya dulu. Apa yang perlu dipersiapkan nih ya sebelum belajar nahwu sorof? Minimal yang pertama dia harus pahami kosakata dasar dulu. Ya, dia pahami dulu nih kosakata dasar gitu ya. Ini kosakatanya apa nih, bahasa Arabnya apa, itu dulu. Nah, baru setelah itu diterapkan kosakata itu dalam kalimat. Nggak apa-apa digundulkan teksnya, tanpa harus kita jelaskan. Oh ini subjeknya, ini predikatnya, ini enggak. Ya, dia hafal aja kosakata, ya sama teksnya ya. Tentunya dia sama teks yang gondrongnya, nah, sama harokatnya itu ya. Nah, dia hafal ketika kita gundulkan. Nah, ketika kita gundulkan itu bisa. Ya, coba antum sodorkan ke orang awam tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kasih harokat. Ya, pasti bisa baca. Pasti bisa baca. Pasti bisa baca. Kenapa? Karena sering berinteraksi itu. Nah itu. Jadi kosakatanya ini ya yang harus kita kasih ke mereka. Mereka hafal, tahu bentuk tulisannya tuh kayak mana. Ini dulu nih, ya modalnya. Ketika mereka tuh sudah punya database kosakata yang cukup, kita kasih mereka kaidah. Bagaimana menerapkan kosakata ini dalam kalimat itu nyambung. Kita gundulkan sekalipun itu bisa. Mereka membacanya. Baru setelah itu masuk ke kelas nahwu sorof. Nah, itu tahapannya. Kalau langsung nyemplung ke nahwu sorof, pusing. Makanya banyak orang bilang bahasa Arab susah. Bahasa Arab susah. Habis dari halaqah bahasa Arab, pulang-pulang minum Paramex. Pulang-pulang minum obat ya. Pada pusing ya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira ada nggak nih Sat, kelas yang seperti ini Sat? Yang tahapan-tahapannya jelas dan nanti pas nahwu sorof itu kita nggak pusing. Pas udah dijijelin nahwu sorof kita udah nggak pusing, udah siap lah nerima nahwu sorofnya Sat.
eh, ada, cuma jarang dibuka. Ya, karena saya perhatikan gini, banyak pengajar Al-Quran, pengajar bahasa Arab. Ya, berdasarkan pengalaman saya 15 tahun mengajar bahasa Arab pemula. Ya, banyak pengajar bahasa Arab yang ngajarkan pemula, tuh mereka tuh ngajarkan dengan metode yang dia itu pakai untuk bisa paham bahasa Arab. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, jadi gini, dia bisa bahasa Arab, ya. Si guru ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arabnya di pondok. Dia diajarkan pakai nahwu sorof, dia diajarkan begini. Kalau di pondok kan memang dipaksa untuk hafal gitu kan. Oh, langsung dia timbul asumsi, oh ternyata untuk bisa bahasa Arab tuh caranya kayak gini. Nah, cara ini diterapkan untuk orang-orang awam. Belum tentu mereka bisa sama kayak nggak bisa dong, masa santri disamakan sama mereka. Iya. Kurikulum yang dikasih ke mereka itu kurikulum santri, Iya. gitu. Sementara ya nggak bisa dong santri di pondok sama emak-emak rempong, Iya. sama karyawan-karyawan yang sibukannya luar biasa, dikejar deadline dan sebagainya. Kalau menurut saya mereka udah belajar bahasa Arab aja udah alhamdulillah. Apalagi kalau dikasih itu luar biasa, itu pusing tuh mereka. Ya, maka memang harus dikasih muqaddimah terlebih dahulu untuk bisa masuk ke nahwu sorof. Ya, ajarkan mereka harus pelan-pelan. Kalau ditanya ada kelasnya, ya mungkin ada. Ya di luar sana saya nggak tahu, kan saya nggak ngeriset semuanya kan. Nah, ya, tapi jarang sekali. Saya temui jarang sekali. Ya, makanya lihat ini majelis bahasa Arab itu sepi. Ya, kenapa? Karena yang diajarkan langsung sorof, pusing mereka tuh. Paling sepertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan mereka langsung live, ya langsung keluar gitu kan. Langsung ada asumsi atau paradigma, oh belajar bahasa Arab itu susah gitu. Padahal enggak. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Qur'an ini, kata Allah. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk membuatmu susah. Ya, Allah udah bilang mudah, Allah udah bilang Al-Qur'an ini enggak dijadikan itu susah. Terus kita mengatakan oh bahasa Arab susah. Mau enggak sesuai sama ayat ini bagaimana gitu. Nah, ini sebenarnya bukan bahasanya sih sebenarnya susah. Cara atau metodenya. Kalau ditanya tadi kelas untuk step yang seperti ini ada nggak? Jarang sekali. Ya, makanya KLC ini berinisiatif untuk membuka kelas ini untuk orang-orang awam yang memang mereka itu ingin masuk ke pembahasan nahwu sorof, ya, tapi mereka digiring secara bertahap. Ya, jadi masuk ke kelas nahwu sorof dalam kondisi itu mereka tuh udah benar-benar ready, udah benar siap. Gitu. Oh, ini yang udah pernah kita pelajari dulu. Masuk ke kelas nahwu sorof tuh mereka cuma bilang oh begini. Nah, yang udah pernah dipelajari. Kalau nggak ada materi muqaddimah ini, ya mereka itu akan masuk ke sana akan pusing. Ya, makanya insya Allah akan kita buka ya kelas untuk apa istilahnya ini, muqaddimahnya ya. Ya, muqaddimah. Jembatan ke nahwu sorof itu. Jembatan ya? Dari nol ke nahwu sorof. Ya, itu harus ada jembatannya. Banyak yang ya kalau diumpamakan itu ya mereka mau lompat sungai ke sana kan boro-boro nyampe ke sana nyemplung dia kecebur gitu. Maka kita harus sediakan jembatannya. Nah, jembatannya ini yang saya belum temukan ada kelas yang menurut saya efektif ya untuk ini. Ya untuk saat ini saya belum tahu ada kelas yang seperti itu. Makanya kita mau coba buka kelas yang seperti ini. Insyaallah. Tapi ada kendala lagi nih, Sob. Kayak banyak ibu-ibu yang tadi seperti antum bilang kan, ibu-ibu tuh pada sibuk, bapak-bapak juga yang karyawan pada sibuk. Nah, kalau di KLC kayak gini, kalau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sibuk kayak gini bisa ikut kelasnya, Sob? Bisa lah, bisa banget ya. Memang kelas yang mau kita buka ini, ya, insya Allah kelas yang kita peruntukkan untuk orang-orang yang sibuk. Ya, jadi mereka bisa belajar bahasa Arab tanpa harus mengorbankan kesibukannya. Tapi bukan berarti habis itu nggak murojaah, nggak ya, tetap ada gitu. Tapi kita sesuaikan. Ya, jadi sepengalaman kami 15 tahun mengajar bahasa Arab pemula. Ya, awal-awal memang kita nyari nih kliknya di mana, setahun 2 tahun masih kurang cocok. Terus sampai pengalaman 15 tahun ini saya lihat oh kliknya di sini. Insya Allah ya. Setelah mengetahui kondisi rata-rata emak-emak dan juga bapak ya yang ada di Indonesia ini, saya buatkan rumus-rumus atau formula ya
yang memudahkan mereka itu untuk bisa masuk ke kelas nahwu shorof. Ya. Mau tahu formulanya gimana? Gimana tuh? Ya. Jadi kelas yang mau kita susun ini, ya, kita jadikan pertemuannya sepekan sekali. Itu kira-kira cocok nggak buat orang sibuk? Kalau sepekan sekali insya Allah cocok sih Ustaz. Iya. Tapi untuk itu nggak ada yang setiap hari Ustaz. Setiap harinya kita kan belajar ya harus terbiasa gitu kan. Kalau sepekan sekali apakah bisa Ustaz? Iya, ya bisa. Ya. Kalau dibilang harus setiap hari belajar bahasa Arab nggak mesti juga gitu kan. Kalau untuk menguasai, kecuali memang kita punya waktu yang luang. Ini kan ceritanya kita mau buka kelas untuk orang yang sibuk, Iya. gitu kan. Untuk orang yang sibuk, menurut antum nih, sepekan sekali itu cocok gak buat mereka? Cocok sih Ustaz. Cocok ya kan ya? Nggak bisa ngeluangin waktu sepekan sekali buat belajar gitu. Nah, dan ini udah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga belajar bahasa Arab. Ya, mereka membuka kelas sepekan sekali. Cuma kelemahannya setelah mereka belajar ditinggal gitu ya, nggak dibimbing lagi. Ya, misalnya kita belajar sepekan sekali setiap minggu pagi, ya, atau setiap malam Ahad. Ya, habis belajar Zoom misalnya atau offline, ya, habis itu udah dilepas. Ya, masuk ke pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertama udah lupa. Ya, pertemuan pertama nggak dimurojaah. Kenapa? Karena pertama sibuk. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget ya orangnya. Orang kita bisa buka sosmed kok, Iya. ya kita masih bisa scroll TikTok. Hanya saja mereka itu butuh bimbingan, butuh ada yang ngingetin. Maka di kelas ini, insya Allah kita belajar sepekan sekali. Tapi setelah itu setiap hari kita akan tetap ada bimbingan. Ya, misalnya kita kasih kosakata. Ya, tadi kan kita jelaskan bahwa untuk pemula ini kosakata dasar ini itu memang harus dikuasai. Ya, salah satu materi jembatan tadi itu adalah menguasai kosakata tadi. Itu memang harus dikuasai. Ya. Nah, ini kita kasih. Ya. Misalnya kita belajar setiap malam Ahad. Berarti hari Senin kita kasih nanti kosakata. 5 kosakata aja sehari. Itu nggak memberatkan untuk orang sibuk. Ya, kalau memang ini berat nih 5 kosakata nih sehari, bagi aja jadi 5 waktu sholat. Subuh 1 kosakata, zuhur 1 kosakata, ya kan? Asar 1 kosakata, maghrib, isya. Masa 1 kosakata dari subuh sampai zuhur nggak bisa Nggak apa? hafal, ya. Iya, cuma 1 kosakata. Jadi beringan ya 5 kosakata ini. Nah, nanti kalau kita bagikan kosakata ini, misalnya di pagi hari, malamnya kita kasih kuis. Nah, kita berikan kuis ya untuk mereka itu melatih. Iya, Ya, jadi benar-benar ingat gitu. betul. Nah, jadi mereka tuh hafal dulu nih. Iya. Kalau nggak dikasih kuis, nggak dikasih soal, kan mereka udahlah, Iya. nggak dihafal juga nggak apa-apa gitu. Nah, kita kasih kuis nih. Ya, jadi Senin kita kasih, Selasa kita kasih, Rabu 4 hari dalam sepekan kita kasih, berarti totalnya berapa? 20. 20 kosakata itu ringan kalau kita itu berikannya secara bertahap. Dicicil-cicil ya. Dicicil, jangan langsung jebret gitu kan. Nah, baru nanti di pertemuan Zoom, ya, ini kita bahas nih 20 kosakata ini kita terapkan dalam kalimat. Ya, Anda sudah hafal, bentuk teksnya secara gondrong kita buang. Gondrong rambutnya ini jadi gundul semuanya. Ya, ada yang gundul nggak di sini? Ini mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung nih ya. Ya, jadi harokatnya kita buang ya. Apakah bisa? Bisa, karena dia sudah hafal bentuk yang gondrongnya tadi, yang ada harokatnya. Iya. Nah, ini kalau kita terapkan secara konsisten, mereka akan familiar dengan teks-teks yang tidak ada harokatnya. Ketika mereka tuh sudah familiar, maka nanti masuk ke nahwu shorof itu udah nggak pusing lagi. Gitu. Makanya syarat untuk ikut kelas ini harus bisa baca Quran. Begitu. Oke. Tadi kan antum bilang udah 15 tahun gitu belajar udah mengajari bahasa Arab gitu ya, jadi pengajar bahasa Arab. Sebelum itu kan pasti antum belum bisa bahasa Arab. Iya. Kira-kira ada perbedaan nggak Ustaz? Sebelum antum menguasai bahasa Arab sama sesudah antum menguasai bahasa Arab? Ya kalau ditanya perbedaan ada lah. Gitu. Apa tuh perbedaannya? Ya sebelumnya saya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Ya, mungkin maksudnya gini ya, apa yang dirasakan? Iya. Ya, apa yang dirasakan oleh saya setelah saya bisa bahasa Arab dan sebelum saya bisa bahasa Arab, atau perubahan yang paling signifikan yang berkesan, ya sebenarnya banyak ya. Dulu sebelum bisa bahasa Arab, saya ketika sholat itu biasa aja, maksudnya
Imam nih baca Al-Quran nih, baca ayat, baca surat, itu biasa aja. Jadi saya kayak denger sesuatu yang nggak saya paham. Kayak antum nonton film nggak pakai subtitle. Iya, Kayak gitu, dengerin doang. Ini apa ini maksudnya gitu kan? Itu jadinya bosan juga. Bosan. Kalau film mungkin ada gerakan-gerakannya berantemnya nih kan. Ini baca Quran, apa nih yang dibaca nggak paham. Tapi setelah belajar bahasa Arab, alhamdulillah, apa yang dibaca sama imam itu merasa. Apalagi imamnya tajwidnya bagus, suaranya bagus. Itu sering kena ini. Wah, ini ayat ini berbicara tentang ini. Itu yang pertama yang terasa banget. Yang terasa banget itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berdoa. Ya, ketika imam itu membaca doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu terasa banget. Ya, terasa luar biasa. Kemudian ketika umrah, ketika tawaf, itu kan baca doa kita kan, baca doanya berbahasa Arab, itu kena sekali. Ya, di situ di tempat yang memang kita itu mencurahkan semua perasaan kita, pakai doanya bahasa Arab. Kalau kita nggak paham kan kurang maksimal. Iya. Tapi kalau kita paham, itu bisa luar biasa. Ekspresi kita itu, nangisnya kita di depan Ka'bah itu luar biasa gitu. Daripada ketika kita nggak paham, itu ketika kita nggak paham aja kita bisa nangis gitu kan lihat Ka'bah. Apalagi kita paham apa yang kita baca, kita resapi semua ibadah-ibadah kita. Yang ketiga, yang sangat kerasa sekali itu adalah ketika saya paham bahasa Arab, saya bisa tahu lebih dalam, ya, saya bisa merujuk ya ke literatur asli. Jadi kayak nggak ada pembatas gitu loh. Ya, ini maklumat ini ada di mana nih? Udah bertebaran di sana kitab-kitab berbahasa Arab yang belum diterjemahkan. Bahkan kalau diterjemahkan kan akan bingung maksudnya kayak mana. Memang harus paham bahasa Arab dulu bisa masuk ke sana. Itu hal yang paling berharga yang saya rasakan ketika saya belajar bahasa Arab. Ya sampai sekarang masih belajar juga gitu. Tapi setidaknya saya sudah bisa mengajar gitu. Saya paham bahasa Arab, alhamdulillah. Ya, itu yang saya rasakan. Itu saya bisa merujuk ke kitab-kitab asli. Ketika ada misalnya argumen begini, saya bisa rujuk ke kitab aslinya. Ini benar enggak nih? Ternyata enggak seperti itu yang dipahami oleh para ulama. Ya. Nah, ini banyak nih sekarang dai-dai mereka tuh nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, mereka tampil akhirnya nyebarin hadis-hadis palsu, nyebarin fatwa-fatwa nggak benar. Ulama nggak memaksudkan kayak gitu. Seandainya ulama ini yang dinukil ucapannya bisa keluar dari kuburnya, dia akan bilang saya nggak pernah ngomong kayak begitu gitu kan. Nah, karena dia nggak bisa bahasa Arab, karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Maka saya nasihatkan juga buat teman-teman para pengajar, ya pengajar apapun, pengajar agama ya, pengajar Al-Quran, fikih dan lain sebagainya, pelajari bahasa Arab. Karena ini kunci. Ya kalau kita bisa bahasa Arab, kita itu bisa masuk ke satu brankas gudang besar gitu, yang isinya itu luar biasa. Peninggalan harta karun para ulama ada di situ. Kalau ilmu semua gitu. Iya, kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita ngandelin terjemahan. Kalau penerjemah ini salah gimana? Ya, berarti kita ikut salah paham juga. Ya, tapi kalau kita misalnya paham bahasa Arab, ya mungkin kita bisa lebih paham maksud dari ini daripada apa yang kita baca dari terjemah. Dan ternyata terjemahan Al-Quran itu nggak cukup. Ya, kita membaca terjemahan Al-Quran itu nggak ngerasa, nggak kena gitu. Tapi ketika kita baca teks aslinya, kemudian kita resapi maknanya, langsung di situ juga itu langsung kerasa kena. Itu yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita, insya Allah.